Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Rahim Fadilah. Di sini saya dari Prodi Sistem Farmasi dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila BPUPKI Piagam Jakarta atau PPKI. Di sini saya memilih dengan tema Piagam Jakarta dan perubahannya. Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter adalah naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang diusung oleh Panitia 9 BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta ini memuat sila 5 dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, menjelang sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, muncul keberatan dari wakil-wakil non-muslim, terutama dari wilayah timur Indonesia, terhadap 7 kata pada sila pertama, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka khawatir rumusan tersebut akan memecah belah bangsa yang baru merdeka. Atas dasar desakan dan demi menjaga persatuan, para tokoh pendiri bangsa yang sebagian besar adalah tokoh Islam seperti Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singgodimejo, dan Tengku Muhammad Hasan, dengan besar hati menyepakati perubahan sila pertama kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini disahkan dalam sidang PPKI yang sekaligus mengesahkan UUD 1945 termasuk pembukaannya dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu peristiwa perubahan 7 kata dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah cerminan tertinggi dari nilai-nilai leluhur Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa menetapkan persatuan dan keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan atau agama tertentu. Mereka rela mengobarkan kepentingan ideologis demi mencegah perpecahan dan memastikan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke merasa memiliki negara ini. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan ini mengubah sila pertama diambil melalui musyawarah dan mufakat dengan cepat dan bijaksana. Muhammad Hatta bertindak sebagai jembatan komunikasi dan para tokoh Islam menunjukkan kebijaksanaan dan kearifan politik yang luar biasa dalam mengambil keputusan demi kepentingan yang lebih besar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan ini mencerminkan upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Rumusan final mengakomodasi seluruh keyakinan yang ada di Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil atau relevansi historis, peristiwa Piagam Jakarta mengajarkan kita pelajaran paling fundamental dalam berbangsa dan bernegara, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Para pendiri bangsa adalah contoh nyata dari statesmanship atau kenegarawan. Mereka memiliki kedewasaan politik untuk satu, mendengar keberatan dari minoritas. 2. Berkompromi secara cerdas tanpa menghilangi substansi nilai keutuhanan. 3. Mengutamakan keutuhan negara baru yang majemuk. Relevansi bagi generasi muda pada saat ini atau relevansi kontemporer, nilai-nilai ini dari peristiwa Piagam Jakarta sangat relevan bagi generasi muda, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital. 1. Toleransi dan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Pelajarannya, generasi muda harus meneladani sikap toleransi dan akomodasi di tengah maraknya polarisasi identitas, agama, suku, pandangan politik. Kita harus belajar untuk berkorban.
sedikit dari ego dan keyakinan absolut demi menjaga keharmonian pertemanan, lingkungan sekolah atau kampus, dan media sosial. 2. Kearifan dalam bermusyawarah atau digital demonstrasi. Pelajaran kita harus belajar untuk tidak mengotot pada pendapat sendiri di media sosial. Banyak terjadi perdebatan dan berujung pada perpecahan. PM Jakarta mengajarkan bahwa keputusan terbaik adalah yang mengakomodasi dan menyatukan, bukan yang memaksakan kehendak mayoritas. Gunakan hikmat kebiasaan sebelum berkomentar atau menyebarkan hoaks. 3. Memperjuangkan persatuan di dunia maya. Pelajarannya, generasi muda adalah penjaga perbatasan persatuan di ruang digital. Ketika melihat konten atau ujarannya berpotensi memecah belah, kita harus berani menjadi suara yang menyerukan persatuan. Sila ketiga, negara ini didirikan di atas semangat menerima perbedaan, dan semangat itu harus terus dipertahankan dalam setiap interaksi online dan offline. Sekian tugas 1 yang saya bisa presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.